Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Baina Dwi Hardiana. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan terkait analisis risk and return portofolio saham. Nah, di sini saya memilih 3 saham dan semuanya ini dari sektor tambang. Yang pertama ada ADMR, yaitu PT Adaro Mineral Indonesia Tbk, kemudian yang kedua ada Antam atau PT Aneka Tambang Tbk, dan yang ketiga ada Pegas atau PT Perusahaan Gas Negara Tbk. Nah, mengapa investasi di sektor tambang itu menarik? Yang pertama, yang kita tahu bahwa sumber daya alam Indonesia ini sangat melimpah. Indonesia dikenal sebagai salah satu negara dengan kekayaan tambang terbesar di dunia. Dari emas, nikel, batu bara, hingga timah, semuanya tersedia dalam jumlah besar. Nah, kekayaan ini memberikan peluang bagi perusahaan tambang untuk terus beroperasi dan berkembang. Yang kedua, peningkatan sektor industri dan manufaktur. Pembangunan infrastruktur besar-besaran seperti jalan tol, pelabuhan, dan bandara membutuhkan bahan tambang seperti semen, pasir, dan logam. Nah, selain itu, sektor teknologi yang sedang berkembang pesat memerlukan mineral seperti nikel untuk kendaraan listrik. Yang artinya, selama pembangunan terus berjalan, sektor tambang akan tetap relevan. Yang ketiga, ketahanan terhadap inflasi. Sektor tambang cenderung lebih tahan terhadap inflasi. Nah, di saat uang kita tergerus dengan inflasi, emas justru makin mahal. Jadi, punya saham tambang itu seperti punya asuransi investasi. Lalu, pertimbangan memilih sektor tambang ini, yang pertama dilihat dari sisi return, peluang keuntungannya tuh tinggi. Dilihat dari volatilitas harga saham, harga batu bara, emas, dan nikel sering melonjak ketika permintaan global meningkat, yang dimana ini memberikan peluang keuntungan yang besar. Kemudian yang kedua, dilihat juga dari hilirisasi dan tren masa depan. Hilirisasi tambang seperti pengembangan baterai kendaraan listrik memberikan nilai tambah jangka panjang bagi perusahaan tambang. Yang ketiga, ada dividen yang stabil. Banyak perusahaan tambang memberikan dividen yang menarik karena keuntungan operasional yang besar, seperti dividen yang dibagikan pada saham Pegas. Nah, pertimbangan kedua dilihat dari sisi risiko, karena fluktuasi harga global dapat mempengaruhi profitabilitas secara drastis, terutama jika terjadi penurunan harga. Nah, ini merupakan gambar laporan bulanan dari akun Mirai Aset Sekuritas. Nah, yang pertama di sini ada saham ADMR dengan harga terakhir yaitu 1.225 dengan jumlah 400 lembar saham dengan total yaitu 490.000. Di sini mengalami kerugian sebesar 38.000 atau minus 7,19%. Kemudian yang kedua ada saham Antam dengan harga terakhir yaitu 1.430 dengan jumlah 400 lembar saham dengan harga 572.000. Nah, di sini Antam ini mengalami return yang cukup bagus sekitar 48.667 atau sekitar 9,29%. Yang terakhir ada Pegas yaitu dengan harga terakhir 1.520 dengan jumlah 200 lembar dengan harga 304.000. Nah, Pegas memiliki keuntungan sekitar 21.000 atau 7,42%. Nah, di sini saya menggunakan analisis risk and return portfolio saham dengan bobot 40% untuk ADMR, 20% untuk Pegas, dan 40% untuk Antam. Nah, di sini jika dilihat dari total return, ADMR mengalami kerugian 2%, dan Pegas mengalami keuntungan 5,56%, dan Antam mengalami kerugian yang paling tinggi di antara kedua saham ini sekitar minus 34,22%. Nah,
Jika dilihat dari standar deviasi bulanannya, ADMR memiliki risiko 12,33%, Pegas memiliki risiko 22,3%, dan Antam memiliki risiko 10,15%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dari analisis ini, Pegas adalah pilihan terbaik jika ingin memperbanyak asetnya di saham apa gitu. Karena memiliki return positif yang lebih tinggi dibandingkan kedua saham lainnya atau ADMR dan Antam, meskipun risikonya juga lebih tinggi dari keduanya. Namun jika